Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan podcast Gus Wafi yang menjelaskan secara detail tentang nasab para habaib dan dzurriyyah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Dokter dan Ustadz Hakam yang sudah memberikan Al-Fakir waktu untuk sedikit menjelaskan mengenai silsilah ataupun sedikit sejarah mengenai para habaib dengan para ulama. Bagaimana mereka berdua berinteraksi dan istilah habaib itu bagaimana, dan apakah fakta sejarah memang mengatakan bahwa mereka ini adalah salah satu cucu-cucu Nabi yang palsu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti akan kita kaji secara bertahap gitu, Ustaz, ya. Betul, Gus. Nah, pelan-pelan, Gus, ya. Untuk ya pelan-pelan. Ada geplak ini ya. Ya, kita santai. Ya. Siap. Pertama, di sini mohon maaf Pak Dokter, Al-Fakir sedikit meluruskan ungkapan Pak Dokter tentang husnudzon. Kita kepada para habaib itu percaya itu bukan husnudzon, tapi dzon. Kalau husnudzon itu sesuatu yang jelek tapi kita menganggapnya baik, seolah-olah seperti itu. Husnudzon, jadi seolah-olah itu masih remang-remang baik apa tidak, tapi kita berusaha percaya baik ya. Kita kepada keturunan para habaib itu bukan husnudzon, tapi dzon. Dzon itu kalau dalam fikih itu keyakinan yang sudah mencapai 80 atau 90%. Ya. Kenapa saya tidak mengatakan yakin? Ya 100%, karena dalam teori ilmu fikih dzon itu sudah bisa dijadikan istidlal. Sudah bisa kita jadikan dalil untuk beribadah, untuk berfatwa, itu sudah bisa. Jadi dzon minimal kita dzon kepada keturunan habaib, ya, bahwa habaib ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita meneliti tentang sejarah Ustadz Hakam dan Pak Dokter, ya, sejarah itu justru kita akan banyak menemukan harmonis antara para ulama dengan keturunan Rasulullah. Kalau kita mau kaji dari istilah dulu ya, istilah Habib. Istilah Habib ini mulai banyak dipakai kan di Yaman sebenarnya, yang diprakarsai oleh Al-Habib Umar kan, kemudian banyak digunakan. Itu cuma istilah. Al-Habib maksudnya Habibullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma hakikat urfi saja. Kalau secara ilmu bahasa itu ya cuma hakikat urfi, cuma panggilan. Tidak menutup kemungkinan saya boleh mengucapkan orang lain sebagai Habib dengan makna orang yang dicintai oleh Allah. Ketika saya sematkan kepada para ulama atau orang soleh ya, atau orang yang wara, orang yang zuhud, boleh. Nah, cuma waktu itu di Yaman memang banyak dipakai oleh para habaib yang sekarang, ya, yang notabene-nya diprakarsai oleh Habib Umar kan waktu itu. Itu Habib Umar bin, nanti kita bahas secara detailnya, kan katanya step by step. Ya. Makanya saya istilah dulu, nanti kemana-mana kalau buru-buru ya. Nah, kemudian kita ambil dari istilah Habibnya dulu. Siapakah pertama kali yang mengatakan kata Habib kepada keturunan Nabi, kepada cucu Nabi? Orang yang pertama kali mengucapkan lafal Habib kepada cucu Nabi adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Tertulis di dalam kitab Istijlabul Tiqa'il Ghuraf. Jadi kitab Istijlabul Tiqa'il Ghuraf ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Beliau hidup di abad ke-8 sampai ke-9. Nah, beliau mengutip sebuah riwayat yang isnaduhu sahih, sanad riwayat ini sahih, tidak ada pertentangan di dalamnya. Suatu ketika, sahabat Abdullah bin Abbas bertemu dengan cucu Nabi yang bernama Ali Zainal Abidin. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Abbas bertemu dengan Ali Zainal Abidin, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Istilah Al-Habib kepada cucu Nabi sudah pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Marhaban bil Habib. Selamat datang wahai Al-Habib ibnil Habib, putra dari Al-Habib. Kekasih Allah, putra dari kekasih Allah. Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, suami dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, seumpama ada seseorang yang bernama Imaduddin Faqat Hadamaddin ya. Nah, dia mengatakan bahwa istilah Habib ini yang pertama kali mengucapkan adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Ini cara istidlal yang salah dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama fikih dan lain sebagainya. Cara beristidlal tidak seperti itu, Pak Dokter. Cara beristidlal kalau seperti itu berarti Abdullah bin Abbas Yahudi juga dong. Secara tidak langsung bisa murtad nanti itu. Ya. Makanya di kitab Sulam Taufik yang mereka ingkari itu,
Padahal di sana sudah dijelaskan dan sekarang terjadi banyak orang yang kufur gara-gara ucapannya tapi dia tidak merasa. Kalau dia sudah keluar dari Islam. Sulam Taufik. Kitab yang mungkin dikaji bagian anak ibtidak itu. Di sana sudah diwanti-wanti akan banyak nanti orang yang kafir, murtad keluar dari Islam gara-gara ucapannya tapi dia tidak merasa kalau dirinya sudah keluar dari Islam. Nah, kalau nanti semua konsep seperti istilah Habib itu Yahudi, padahal sahabat Abdullah bin Abbas loh yang mengatakannya. Dan sahabat Abdullah bin Abbas ini Pak Dokter salah satu orang yang sering didoakan baik oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sholat berdua dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad menarik tangan sahabat Abdullah bin Abbas dan mensejajarkan barisannya dengan beliau. Sholat berdua. Ketika sudah takbiratul ihram, ternyata sahabat Abdullah bin Abbas mundur sedikit. Padahal sudah dilurusin kan? Ternyata mundur sedikit. Nah, wa ba'da ma faragha minas shalah, setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Kenapa kamu kok mundur sedikit? Padahal aku sudah mensejajarkan dengan aku." Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Tidak ada yang pantas sholat sejajar dengan engkau, karena engkau adalah utusan Allah. Gara-gara mengucapkan seperti itu, Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas agar ditambahkan fahman wa ilman fid din, pemahaman dan ilmu di dalam agama. Bahkan yang masyhur riwayat kita ketahui, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, berilah pemahaman dalam agama dan ajarilah Abdullah bin Abbas tafsir Al-Qur'an. Nah, itu dalilnya. Itu istilah Ustadz ya. Belum kita melacak kepada sejarah, karena secara bahasa itu cuma hakikat urfi saja sih. Istilah Habib ini disematkan kepada orang lain bisa. Yang penting cocok dengan nisbatnya. Habibullah, kekasih Allah, kita sematkan kepada orang yang soleh. Boleh. Kira-kira seperti itu Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata memang dari zaman sahabat sudah sempat muncul ucapan sudah dipanggil Habib sudah. Isnaduhu sahih itu. Saya gak mau pakai yang doif, takut dikritik nanti. Kita pakai yang sahih awalan wa akhiran. Nah, tapi itu Gus ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu memang kan masyarakat di Indonesia khususnya semuanya memang harus ilmiah. Sehingga ya seperti itu. Jadinya harus jelas, harus detail, sehingga muncullah pembahasan-pembahasan mungkin yang seperti kemarin sempat bermunculan. Ya. Terus bahwa memang ternyata dari zaman sahabat pun sudah seperti itu gitu Gus ya. Nah, kalau untuk ulama-ulamanya Gus, mungkin yang paling banyak kan sikap mungkin, ya. Iya, sikapnya gimana kira-kira? Kalau kita melihat Ustaz, Pak Dokter ya, Iya. dan Ustadz Hakam, kita kan tahu ada riwayat yang sangat masyhur. Pertama dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ahli baitih." Jagalah martabat Nabi Muhammad dengan kita memuliakan keturunannya, zuriyahnya, ahlul baitnya. Karena ahlul bait ini termasuk zuriyah. Kata siapa? Al-Imam Al-Ajurri. Dan juga banyak ulama yang sepakat dengan beliau. Termasuk zuriyah itu adalah, termasuk ahlul bait adalah zuriyah. Dan itu juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Istijlab barusan. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ketika melihat Sayyidina Abbas masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? La islamuka yauma aslamtah ahabbu ilayya min islamil Khattab. Kamu masuk Islam wahai Abbas, lebih aku sukai daripada ayahku Al-Khattab yang masuk Islam. Kenapa? 5. Karena kalau ayahku masuk Islam, Nabi Muhammad gak senang. Tapi kalau kamu, karena kamu adalah paman dari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad senang. Maka aku lebih senang kamu yang masuk Islam daripada ayahku. Kesenangannya itu lebih tinggi ketika ahlul bait Nabi yang masuk Islam daripada ayahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan Sayyidina Umar, apakah kita menyaksikan keilmuan beliau? Apakah kita menyaksikan khidmah dan amaliyah Sayyidina Abu Bakar? Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah telah menjadikan kebenaran dari lisan Umar dan hatinya. Sayyidina Umar menomorduakan ayahnya ketika melihat ahlul bait yang masuk Islam, yaitu sahabat Abbas. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit. Suatu saat sahabat Zaid bin Thabit baru selesai mensolati jenazah. Ada sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau notabene-nya termasuk ahlul bait juga, keluarga Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas mau memegang tali kuda atau untanya sahabat Zaid bin Thabit. Kalau kita sekarang itu, andaikan ada kiai, ada sepeda motor, kita nuntun. Nah, penghormatan ya. Kendaraan seorang kiai dituntun oleh santri kan merupakan penghormatan. Nah,
unta atau kuda milik Zaid bin Thabit mau dituntun oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Melihat itu, maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Khalli anhu ya bna ammi Rasulillah." Oh jangan, enggak usah. Wahai putra dari pamannya Nabi saya, enggak usah gitu. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? "Hakadza naf'alu bil ulama." Beginilah aku memperlakukan para ulama. Bayangkan Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi memperlakukan ulama sedemikian rupa memuliakan. Lalu apa balasan sahabat Zaid bin Thabit? Langsung dicium tangannya. Wa hakadza naf'alu bi ahli baiti nabiyina. Dan beginilah juga kami menghormati Ahlul Bait keluarga kami. Begitu harmonis antara ulama dengan Ahlul Bait. Tidak seperti sekarang, Ahlul Bait sama para ulama malah diadu domba. Begitu. Lanjut. Gus, berarti kan juga sempat saya dengar ya, ngapunten kalau salah ya. Soalnya saya dokter loh Gus, bukan. Nggih. Jadi nanti kan kalau masalah dokter kan masih masalah tes DNA-nya nanti gitu kan. Dokteran nanti. Jadi saya juga kan pernah dengar Gus, ceramahnya salah satu ulama bahwa memang kan Nabi juga pernah mendoakan Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah ya, berikan apa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini keturunan yang bagus dan banyak gitu loh Gus. Berarti kan memang harusnya keturunan Nabi ini ya ada banyak dan bagus kan begitu Gus ya. Dan kenapa kok ternyata juga masih banyak yang mungkin masih meragukan, atau mungkin yang sudah saya sampaikan tadi kan harusnya mungkin sudah banyak tertera juga kan ya di cerita di hadis atau di mana. Nah itu menurut jenengan bagaimana berarti seharusnya kita ini menyingkapi yang memang ternyata cerita ini ternyata sudah jelas gitu Gus. Begini Pak Dokter, Imam Ghazali itu pernah mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa salah satu penyakit yang tidak ada obatnya ketika kita benci kepada seseorang karena hasud, dengki, iri. Semakin kita benar, maka semakin salah menurut mereka. Semakin kita sampaikan berbagai dalil, maka semakin hitam hati mereka. Jadi ya hanya hidayah yang bisa menyembuhkan penyakit fi qulubihim maradun itu. Hanya itu Ustaz. Jadi bayangkan Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, tentang tanda-tanda Imam Mahdi. Imam Mahdi itu jelas Ustaz, keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan keturunan Nabi bukan Ahlul Bait, tertolak dengan riwayat ini. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, Al-Haytami dalam kitabnya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar secara tegas dengan lafaz waqad tawatarat al-akhbar, sudah mutawatir hadisnya. Wastafadat bi kathrati riwayatiha, riwayatnya sudah banyak diketahui. Anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Bimaji'il Mahdi, bahwa akan datang Imam Mahdi, wa annahu min ahli baitih, dan dia adalah ahlul baitnya. Sudah mutawatir, sudah syuhra istifadah langsung dari Nabi bahwa Imam Mahdi yang merupakan keturunan adalah min ahli baitihi, termasuk ahlul bait Nabi. Wa annahu sayusa'idu Isa ala qattid dajjal, dan dia nanti akan membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bi Babiluddin bi ardi Palestin, di gerbang Lot di tanah Palestina. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil yang wajib menghormati dzurriyyah Nabi, bukan tidak ada, Anda belum baca gitu. Anda memang apakah memang istilah Habib ini memang awalnya Gus dari situ atau seperti apa gitu? Ya, jadi begini Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang eskatologi, ya, tentang akhir zaman ya. Kalau bahasa di perkuliahan itu eskatologi istilahnya. Tentang akhir zaman, banyak sekali pujian Rasulullah kepada Ahlul Yaman. Dua yang selalu dipuji-puji oleh Rasulullah, dua itu Pak Dokter. Satu Yaman, dua Palestina. Contoh, pernah ada sabda dari Rasulullah, la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah, ya, bahwa nanti ada ahlul gharbi dari kalangan umat Rasulullah yang akan selalu berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Wa fi haditsin akhar, di hadis lain dijelaskan, wahum bi Baitil Maqdis, dan mereka ada di Baitul Maqdis. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, yang kedua Yaman. Nah, bahwa nanti kata Nabi, faman kariha alaihi fa alaihi bi Yamani. Kalau nanti di akhir zaman kamu tidak bisa datang ke Palestina,
tidak bisa menjadi tentara Allah di Palestina, tidak ikut sumbangsi di sana, minimal faman kariha alaihi fa alaihi biyamanih, maka pilihlah Yaman. Di sana juga ada jundun min junudillah, ada tentara-tentara Allah. Hadis-hadis eskatologi berbunyi seperti itu. Jadi ketika ada orang yang narasinya mulai membenci Yaman, mengajak untuk tidak membela Yaman dan lain sebagainya dengan cemoohan, bahkan ada istilah jongos Yaman, budak Yaman, kan gitu. Padahal secara tidak langsung mereka adalah budaknya Imaduddin ya. Nah, ini kan sebenarnya standar janda ini ya. Mereka mengatakan kita ini budak Yaman, padahal mereka budaknya Imaduddin dan Papi Gufron ya, yang memiliki bahasa Surya 16 itu. Nah, jadi bab-bab eskatologi itu banyak pujian Nabi nanti dari Yaman. Ya. Dan nanti orang-orang syiraruhum, orang-orang yang jelek di Yaman dan di Palestina nanti akan kumpul di Irak. Kumpulnya nanti di Irak. Nah, gimana Gus, orang-orang yang munafik ya dan semacamnya yang ada di Palestina, di Syam ya, kalau lafalnya itu Syam ya, dan di Yaman itu nanti akan kumpul di Palestina. Kumpul di Irak. Irak. Berarti Irak nanti tempatnya orang-orang yang munafik. Orang-orang ya. Yang keluar dari sebagian hadis tentang eskatologi menyebutkan syiraruhum yatahawwalu ilal Irak. Mereka akan berpindah kepada Irak. Dan khiyaru Irak akan berpindah yatahawwalu ila Baitul Maqdis. Ya. Orang-orang yang baik di Irak nanti akan berpindah ke Baitul Maqdis. Untuk Yaman sendiri Ustaz, untuk Yaman itu khususnya di Tarim. Masyhur menurut kita itu bahwa Tarim ini kan kota para wali. Para wali ini, kota Tarim ini kota para wali. Kalau seumpama ada orang mengatakan, kenapa kok bilang Tarim, tidak ya Jatim saja gitu. Nah, ini sebenarnya kegabrulan yang nyata Ustaz ya. Gabrul ini kenapa? Orang-orang menyebut Tarim lalu dikatakan ini mengandung sihir ya. Sampai mengatakan lagu ini mengandung sihir sehingga kita tidak cinta kepada tanah air kita sendiri. Ini ngawur. Kenapa? Keutamaan Yaman sudah disebutkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah ngajari sihir? Berarti kan seperti itu. Keutamaan Yaman terutama Tarim yang disebutkan oleh para ulama bahkan yang masih hidup itu keutamaan dari mereka. Kalau berarti apakah mereka mengajari sihir? Secara tidak langsung berarti iman juga ngajari sihir agar kita cinta kepada Jawa Timur, kan seperti itu. Kalau kita mau balik-balik seperti itu saja ya. Ketika Nabi Muhammad mencintai Mekah dan Madinah, lalu ada sahabat Hasan yang ahli dalam syair membuat syair keutamaan Mekah dan Madinah. Apakah ngajari sihir? Kan nggak seperti itu konsepnya gitu. Ya, itu sebenarnya konsep-konsep orang-orang yang sudah mulai banyak belajar bahasa Suryani Ustaz. Kebanyakan bahasa Suryani akhirnya kebelinger gitu. Gitu kira-kira. Gini. Kan apa? Anak sendiri kan pernah baca di Dibai karena Abdurrahman Ad-Dibai ya. Ad-Daiba ya. Itu kan ada itu di salah satu syairnya wasafinul lin najati idza iftamin tufalikul ada. Itu kan di sana diibaratkan bahwasanya Ahlul Bait itu seperti chefnya Nabi Nuh. Perahu gitu ya. Perahu. Apakah dalam syair itu menerangkan bahwasanya kalau kita tarik ke belakang, flashback ke zamannya Nabi Nuh, orang yang tidak naik ke kapal itu kan hanyut. Bukan, memang kufar kan? Kufur. Sampai Kan'an sendiri kan laisa min ahli katakan. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Berarti ini menurut jenengan tuh ya, Pak. Wasafinul najati ini menurut jenengan gimana? Ya, sebelumnya Ustaz, yang harus kita garis bawahi itu takut ada orang-orang mengira kita ini fanatik buta kepada para habaib. Oh enggak. Para habaib kalau salah ya tetap salah. Mereka semuanya ada para habaib yang mencuri ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tapi karena ini konteksnya nasab, ilmiah, maka kita bisa mengkajinya dalam perspektif para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas berbicara nasab, ya kita tinggal sodorkan pendapat para ulama yang sudah sesuai dengan kapasitasnya, kapasitas ilmunya. Nah, andaikan toh nanti di rumah kita ada habaib ya, yang mohon maaf berakhlaknya buruk, sangat ingin dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain, ya tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh. Kita itu mencintai, menghormati, tapi ketika salah kita tidak boleh mengikuti. Contoh, ada salah satu habaib seumpama datang ke rumah kita,
masuk ke rumah tanpa bilang assalamualaikum, kemudian masuk ke kamar. Nah, itu wajib kita tegur, wajib kita luruskan gitu. Tapi rasa cinta dan mahabbah kita justru kita ekspresikan dengan cara menegur beliau. Karena kalau beliau tidak ditegur akan ada mafsadah yang lebih besar. Oke lah, kita tahu beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Orang lain yang tidak tahu kebesaran derajat dzurriyyah Nabi pasti akan menentang. Loh, masa keturunan Nabi seperti ini? Ada yang bilang seperti ini, Ustaz. Kalau memang mereka keturunan Nabi, tidak mungkin mereka melakukan begini loh. Sejak kapan ada keturunan Nabi maksum dari dosa? Kan tidak ada, Ustaz. Ada yang mengatakan begitu. Kalau memang keturunan Nabi, tidak mungkin mereka ini hanya jualan minyak, hanya jualan sarung loh. Sejak kapan ada dalil kalau keturunan Nabi harus jualan kapal perang? Ya. Ada sejak kapan? Ya, sejak kapan kalau keturunan Nabi harus jualan nasi goreng seumpama? Kan tidak ada juga gitu. Bahwa mereka ini salah perspektif gitu. Dikira kalau keturunan Nabi itu harus perfect dalam segala hal. Tidak, mereka itu sama seperti kita, tapi di dalam diri mereka ada darah Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka salah, ya wajib kita luruskan. Kita tidak boleh fanatik buta. Kalau ada habaib yang masih muda, jangan terlalu dihormati sehingga dapat membuat dia lalai untuk belajar agama, untuk berjihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang Ustaz, kita harus jujur. Kadang habaib yang muda kalau terlalu mendapatkan sanjungan, ya, mereka lupa dengan belajar. Mereka tersanjung dengan sanjungan itu, sehingga lupa untuk menjadi contoh kepada umat. Sebagian oknum, Ustaz, ya, gak semua. Karena rata-rata yang saya lihat justru baik-baik semua, gitu. Karena ketepatan yang nakal-nakal ini ketemunya sama Imaduddin, gitu. Apes terus Imaduddin ini. Giliran ketemu habaib, ketemunya yang agak helap, gitu loh. Padahal saya sendiri tidak pernah ketemu kayak gitu. Ya mungkin ada 1-2 itu pun jarang, gitu. Ya, jarang. Jadi seperti itu. Sehingga tidak ada istilah kalau keturunan habaib itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Nggak ada. Kan'an saja anaknya Nabi Nuh ketika tidak ikut kapal, kata jenengan tadi, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, innahu amalun ghairu sholeh, karena dia tidak soleh, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Ustaz. Terus apa lagi tadi, Ustaz? Ya, itu ada Pak. Itu kan kita dianjurkan itu oleh Syekh Abdul Rahman Atiba, itu kan untuk ikut dalam perahu itu. Betul. Maksudnya perahu-perahu ini kan jelasnya kan kalau yang nggak ikut perahu itu berarti kan kayaknya kan sudah di luar garis thariqah kita gitu. Ya. Dan Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya gitu. Betul. Dan sejauh ini tidak bisa kita pungkiri, Ustaz. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Ahlussunnah dari dzurriyyah Rasulullah itu rata-rata Ba'alawi, Ustaz. Ba'alawi kan? Ulama-ulama Ba'alawi ini banyak sekali. Dari kalangan Ba'alawi itu banyak sekali. Yang menjadi mufti di Yaman bergelar Jamalul Lail, menjadi mufti di Mekah dan Madinah bergelar Jamalul Lail ada. Menjadi mufti di Yaman ada. Bahkan menjadi ulama di Indonesia banyak banget. Nah, yang benar-benar menjaga Ahlussunnah wal Jamaah banyak gitu. Nah, karena memang mereka ini thariqahnya adalah thariqah yang memang benar-benar sambung sanadnya kepada Rasulullah, maka badainya besar, Ustaz. Nah, orang-orang yang tidak ikut beliau, orang-orang keturunan Rasulullah dari kalangan Ba'alawi yang Ahlus Sunnah, ya, saya garis bawahi yang Ahlus Sunnah, maka mereka kita lihat dulu apakah mereka tidak ikut karena memiliki thariqah lain sehingga mereka bisa berijtihad, oke. Ya. Atau mereka itu tidak ikut karena menentang. Kalau karena menentang, maka kita berlepas tangan. Kita katakan dia itu bisa jadi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mungkin karena memiliki ijtihad sendiri, karena sekelas Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengakui Ba'alawi. Kita itu levelnya kita mungkin Sayyid Muhammad. Kita bertahun-tahun jadi orang Islam. Ada berapa hadis yang kita hafal sanadnya dari kita sampai Rasulullah? 2 mungkin nggak nyampe, Ustaz. Nah, Sayyid Muhammad setingkat beliau yang terkenal muhaddis saja seperti itu mengakui. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang disebut dengan Musnidud Dunya, ahli sanad sedunia itu, nah, mengakui. Imam Nawawi Banten mengakui. Syekh Hashim Asy'ari mengakui. Apakah mereka tidak lalu didatangi Rasulullah? Kiai Hashim Asy'ari itu bukan keturunan Nabi itu, kamu salah itu. Tidak ada tuh.
Dari dulu para ulama yang mimpi Nabi bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, yang ada malah Fuad Pleret sama temennya itu. Baru 2023 mereka mimpi Nabi kalau Ba'alawi ternyata bukan keturunan Nabi. Seharusnya yang mimpi itu Syahid Murtado Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu seharusnya yang mimpi, bukan malah temennya Fuad Pleret gitu. Bukan yang malah goyang-goyang gitu ya. Iya. Seharusnya Nabi sudah dari dulu mimpi kepada para ulama, karena kebohongan ini tidak boleh bertahan beribu-ribu tahun. Begitu. Berarti gini, Ustaz, kalau kita lanjutkan syair tadi kan ada wa amitna fi thariqatihim gitu kan ya. Ya. Berarti kan dalam thariqah ini adalah thariqahnya Ahlul Bait. Iya, Begitu ya? yang Ahlus Sunnah. Yang Ahlus Sunnah, Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kan gini, Ustaz. Ketepatan kan kalau kita kaji, yang ada di Indonesia itu memang dari kalangan Ba'alawi yang Betul. lain sama dengan di Syria dan segala macamnya kan. Kalau di mana, di daerah mana, ya Allah Rabbi. Maroko mungkin Ya, Maroko lebih itu ke kan banyak Al-Hasani ya. ya. Hasani. Ya. Ini maksudnya yang awal ambil nafi thariqatihim ini kan thariqah yang Ahlul Bait yang memang dzurriyyah, enggak mandang bulu berarti Ustaz ya. Enggak mandang bulu, enggak mandang itu Ba'alawi, enggak mandang itu Al-Hasani dan segala macamnya. Pokok yang thariqahnya Ahlussunnah Wal Jamaah. yang dibawa oleh Dzurriyyah Rasulullah. Rasulullah. Apakah seperti itu? Iya, betul Ustaz. Karena gini Ustaz, kalau kata orang Madura, Bismillahirrohmanirrohimnya kita 1000 kali sama dengan 1 kalinya para habaib, kan gitu Ustaz. Nah, makanya istidadul ittiba ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti mereka fi thariqatihim, di jalan mereka itu memang benar-benar sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan. Kenapa? Dan khususnya Ahlussunnah saja, karena di Indonesia sebagian ada yang Syiah Ustaz. Itu yang harus kita hindari, karena sebagian Ba'alawi ada yang terpapar Syiah. Dalam hal ini kita yang menghormati tapi kita tidak boleh taat. Makanya selalu kita garis bawahi yang Ahlus Sunnah. Nah, sehingga betul kata jenengan Ustaz Hakam, kita harus benar-benar mengikuti thariqah mereka. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairukum qarni. Paling baiknya kamu di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah aku, berarti zaman sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Kemudian zaman tabi'in. Lah, Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dan lain sebagainya. Itu kan ada di sini. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina la yalunahum. Tapi kemudian nama mereka diambil oleh orang-orang Syiah, dijadikan imam mereka, seolah-olah imam ini mendukung ajaran Syiah. Padahal tidak seperti itu. Kita tidak akan pernah menemukan riwayat dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq yang membela ajaran Syiah. Tidak ada. Ya. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Sehingga untuk mengikuti thariqatihim kata jenengan itu memang benar-benar sudah dinisbatkan, sudah disahkan, sudah dilegalkan, sudah sejak dulu zaman Rasulullah, dan prediksi Rasulullah tidak akan pernah salah. Prediksi Rasulullah tidak pernah salah. Gitu. Ya gampangannya begini Ustaz. Rasulullah kan pernah bilang begini, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Nah, umatku tidak akan bisa, tidak akan pernah tersesat berjamaah semuanya gitu. Gak mungkin Ustaz. Kita se-Indonesia semua tertipu berabad-abad, gak mungkin. Inna ummati lan tajtami ala dhalalah kata Rasulullah. Gak mungkin umatku ini bersepakat kepada kesesatan. Wa yadullahi alal jamaah, dan pertolongan Allah ini ada pada al-jamaah. Yang mayoritas ulama, Ibnu Hajar, Yusuf An-Nabhani, kemudian Sayyid Murtado Az-Zabidi, As-Samarqandi, As-Sakhawi, semuanya itu. Tidak mungkin umat Rasulullah ini mayoritas ini. Justru Ustaz, apa kata Rasulullah? Inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku dah khawatir kalian umatku akan syirik setelah aku mati. Nabi Muhammad sudah memprediksi semakin hari umat Islam akan semakin besar. Tetapi kata Rasulullah, walakin akhsha alaikumud dunya imaduddin. Gitu. Yang aku takutkan atas kalian adalah dunia, gitu. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba sampai saling membunuh. Ini bukti. Imaduddin faqad hadamaddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini. Kena dunia Ustaz. Dunia. Yang dikhawatirkan Nabi, walakin akhsha alaikumud dunya, ini benar. Gitu. Tapi ingat, ummati tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Mereka akan tetap menjadi minoritas. Saya yakin itu. Begitu Ustaz. Itu sudah prediksi dari Rasulullah. Sudah itu. Aman itu Ustaz. Contoh, Al-Imam As-Suyuti yang semakna dengan itu. Al-Imam As-Suyuti itu punya kitab namanya
Al-Jami' As-Shaghir. Ditambahkan Al-Imam Nuruddin Al-Haythami punya kitab namanya Al-Majma' Zawaid. Ada hadis hasan sahih bahwa apa kata Rasulullah, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Bayangkan Ustaz. Gitu. Yang paling baik kepada keluargaku Ahlul Bait Nabi setelah aku mati, itu titelnya adalah khairukum. Kan semakna dengan riwayat Fatimah Ustaz. Semakna. Bayangkan sampai Sayyidina Umar saja, ayahnya di nomor 2 kan melihat sahabat Abbas masuk Islam. Sahabat Abbas itu kan masih anggaplah bukan darah daging Rasulullah. Iya, paman kan? Paman. La Islamu ka yauma aslam ta'ahabbu ilayya min Islamil Khattab, kata beliau. Daripada ayahku masuk Islam, saya lebih senang kamu karena menyenangkan Rasulullah. Itu. Ini kan apakah Sayyidina Umar kurang cerdas untuk menyingkapi Ahlul Bait kan gitu? Padahal kan daunnya Sayyidina Umar tuh sering senada dengan Al-Qur'an, yuwafiq bil Qur'an ya. Sering senada dengan daunnya Al-Qur'an. Benar. Di usul fikih itu dikatakan begini. Ini kalau saudara rokokan keluar semua dalilnya itu. Di usul fikih dikatakan seperti ini. Syekh Dr. Dawudi punya kitab namanya Usul Fikih. Beliau mengatakan kalimat yang saya yakin ini disepakati semua ulama. Idza ta'arada baina fi'lin nabi wa qawlihi faquddima qawluhu bi ayyahtamila fi'luhu ala khususiyatihi. Ketika seolah-olah bertentangan antara perkataan nabi dan pekerjaannya, maka kita pilih perkataannya. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaannya khusus untuk nabi. Al-Qur'an memerintahkan kita nikah hanya cukup 4, tapi nabi 9. Loh, kok udah adil? Kok udah ikut Qur'an nabi? Ya. Maka kita harus mengikuti ucapannya, karena ucapannya untuk umat, pekerjaannya bisa jadi itu khusus untuk nabi. Khususiat nabi, kehususan yang dilakukan dan diperbolehkan hanya untuk nabi, ini bukan hanya berlaku di zaman Islam saja. Sudah sejak dulu zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Isa. Contoh, Yakub, Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki. Ada satu perempuan bernama Dinah. Kemudian Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki, salah satunya seperti Nabi Yusuf, Ruben, Lewi, Yehuda, Binyamin, dan lain sebagainya. Nah, khusus keturunan Lewi gak boleh nikah campur. Kenapa? Jadi ulama, jadi ustadz-ustadz lah kalau sekarang itu. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun, nabinya orang Yahudi, itu adalah keturunan Lewi. Musa bin Imran bin Azir bin Kohif bin Azir bin Lewi bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kekhususan. Sudah wajar kekhususan bagi para nabi itu. Namanya nabi, orang pilihan gitu. Kecuali yang dari Bogor, Ustaz. Ada orang namanya Tukimin. Ngaku nabi. Masa kita mau bicara Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin? Kan enggak enak. Ya, kalau namanya nabi punya kelebihan nabi, Ustaz. Biasa. Jadi kalau ada pertentangan ya kita ikut syariatnya. Makanya Nabi ketika mengatakan lau kanat binti Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Ya. Ini sering dijadikan dalil, Ustaz. Ya. Seolah-olah mau mendiskreditkan Ahlul Bait, ya, mendiskreditkan Sayyidah Fatimah. Loh, Nabi lo bilang Sayyidah Fatimah andaikan mencuri, ya. Andaikan mencuri, akan aku potong sendiri. Yang pertama, Nabi ngajari adil kepada kita. Dan buktinya Sayyidina Umar, putranya yang bernama Abdurrahman Al-Ausad, ketika melakukan berzinahan, Sayyidina Umar sendiri yang mencambuk dia di depan masyarakat. Sampai 100 kali cambukan. Menunjukkan keadilan. Tapi ingat, kalimat Nabi pakai lau imtinaiyah, tidak terjadi itu, Ustaz. Cuma andai saja gitu. Jadi dulu kalau kita lihat di dalam kitab Sirru Silsilatin Alawiyah contohnya, kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, dulu itu dikonfirmasi dulu, Pak Dokter. A anta min Husaini, am min Hasani, am Muhammadi, am Abbasi, am Umari. Kamu ini kalau mengaku keturunan Nabi dari jalur siapa? Hasankah, Husainkah, Abbaskah, Umarkah, atau Muhammadi, Muhammad bin Al-Hanafiyah? Karena Nabi Sayyidina Ali pernah menikah dengan wanita selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dan beliau salah satu orang yang mensolati sahabat Abdullah bin Abbas ketika wafat. Nah, Muhammad bin Al-Hanafiyah dari jalur mana? Oh, saya mengatakan Husaini. Oh, dari Husain. Kalau dari Husain, falahu aqab. Husain ini punya beberapa keturunan, punya beberapa anak. Falahul abna. Kamu dari jalur yang mana? Oh, anak dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya beberapa anak. Kamu dari jalur mana? Nah, itu ditanyakan terus sampai ayahnya. Baru kalau dikonfirmasi benar, nah
maka dia tercatat sebagai Shahihun Nasab. Nah, Al-Imam Ibnu Inabah punya kitab namanya saya lupa ya nama kitabnya. Imam Ibnu Inabah ini punya kitab tentang nasab. Nah, beliau itu ketika menjelaskan tentang istilah-istilah nasab, ada istilahnya Shahihun Nasab. Apa Shahihun Nasab? Yaitu nasab yang dikonfirmasi oleh semua ulama nasabah, tidak ada perbedaan. Yang kedua ada istilah makbulun nasab, nasab yang diterima. Apa itu? Adalah ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankaruhu akhar. Ada sebagian ahli nasab mengakui nasabnya, ada sebagian yang menolak. Ketika ada perbedaan pendapat, maka namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima, makbul. Ada yang namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Nasab yang tertolak adalah manid da'a ila qabilah wa lam yakun minhum tsumma alimu tilkal qabilah bi butlanihi. Nah, ada orang-orang contohnya ngaku Ba'alawi, ternyata Ba'alawi yang lain menolak dia. Maka kasusnya ketika seperti ini, fasara hukmuhu indan nasaba annahu mardudun nasab. Maka hal yang seperti ini namanya nasabnya tertolak. Ada yang namanya majhulun nasab. Istilahnya, apa majhulun nasab? Dia masyhur sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi di cross check tidak diketahui, maka namanya majhulun nasab. Nah, ilmu-ilmu seperti ini itu kan ada di kitab-kitab nasab itu, ada semua. Sehingga bagi orang yang belajar biasanya lebih bijaksana untuk mengomentari dan menyingkapi apa yang terjadi pada saat ini. Gitu kira-kira Ustaz. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kan pernah mengatakan begini, manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau mau ikut ulama yang sudah wafat. Kenapa? Karena yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita kalau sudah ikut ulama yang sudah wafat, ya Hasyim Asy'ari, Said Murtadha Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Yusuf An-Nabhani dan lain sebagainya itu aman, Mas. Aman. Jadi ada itu perkataan salah satu timnya Imaduddin, Qori itu pernah bilang, ya kita harus ikuti ulama yang masih hidup. Andai kan saya disuruh milih nih antara Ki Hasyim Asy'ari atau Ki Imad, saya milih Ki Imad katanya. Karena Ki Hasyim Asy'ari itu sudah wafat, kita kan nah ini gue nanya kan, nah ini ternyata memang ada gitu loh. Harus ikut Ki Imad lah gitu. Kan apa namanya itu, Ki Hasyim Asy'ari sudah wafat, kita kan interaksinya sama ulama yang hidup. Ini menentang perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sudah jelas itu, manistanna falyastanna biman qad mata. Ya, kalau mau ikut ulama, ya ikut ulama yang sudah wafat karena mereka sudah aman dari fitnah. Gitu. Dan ikutlah yang mayoritas. Nah, akan tergiur dengan uang udah ya. Kalau sudah meninggalkan seperti itu. Nah, umat sama dengan imam ya. Nah, betul. Di Al-Qur'an kan sudah jelas Ustaz, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini dulu Allah itu memilih Bani Israel sebagai umat pilihan. Allah dengan tegas mengatakan dulu, ya Bani Israel ulkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu Bani Israel menjadi umat pilihan. Ketika Bani Israel gagal membawa dan mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh para nabi Bani Israel, maka Allah memberikan umat setelahnya yang lebih baik, yaitu umat Islam. Maka Al-Quran sudah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah ini para ulama. Ulama ini ada dua, ada ulama ud-dunya, adalah ulama ul-akhirah. Nah, ulama dunia adalah ulama-ulama yang nilai-nilai akhirat dia jual dengan dunia. Sebaliknya ulama akhirat, semuanya mereka pasrahkan kepada akhirat. Nah, sehingga Rasulullah dengan tegas dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah mencabut ilmu di dunia ini bukan caranya itu enggak dengan mencabut dari hati kita langsung lupa semua, bukan. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu di dunia dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika di dunia ini sudah ada orang alim, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala, masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi ulama, menjadi kiai dan ustadz. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, seperti yang sekarang. Andaikan semua ahli fatwa di dunia mengatakan Ba'alawi sahih, nasabnya sambung kepada Nabi, maka aku tetap membatalkannya. Ini sudah ciri-ciri Ustaz. Kalau ahli fatwa para ulama sudah ditolak, bahkan dia mengatakan
bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Yahudi katanya. Nah, narasi-narasi kebencian seperti itu kan tidak ilmiah, tidak ilmiah. Sehingga kita bisa melihat kita ini sebenarnya di barisan mana. Apakah barisan para ulama? Mereka sok-sokan mau mengatakan ayo PBNU mengadakan Basul Masail. Basul Masail itu dari tingkat desa sampai tingkat nasional, Ustaz. Kalau kita mendengarkan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, kita taslim. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata A, maka kita selesai. A. Kenapa? Beliau fiqh, terpercaya. Loh, ini malah Imam Ibnu Hajarnya yang dikritik. Ini kan itu namanya nganga-ngaan, Ustaz. Dem selendeman. Ya. Katanya mereka Ustaz. Pak Dokter. Ya bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak meneliti. Bisa jadi Ki Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Nah, ya daripada percaya ke kamu, mending percaya Imam Ibnu Hajar lah gitu. Itu levelnya belum apa-apa sudah mau ngeritik ulama-ulama kelas kakap gitu loh. Wan baru jadi ulama di desanya aja sudah dibenci masyarakat, dia sudah keluar-keluar mau ngeritik Imam Ibnu Hajar yang levelnya sudah setingkat dunia gitu. Iya. Ya. Kalau sudah begitu sudah nggak bisa ditanggapi lagi kan Gus. Istilahnya kalau sudah mengatakan masih perlu bukti ilmiah, istilahnya apakah ya itu tadi tidak ilmiah, apakah ada istilahnya penelitiannya memang ini benar-benar benar apa tidak kan seperti itu kan. Betul. Itu kan memang kita perlu apa ya, kalau istilahnya kita turuti keinginan seperti itu ya kan bahaya juga Gus ya. Ya, itulah perbedaan antara bodoh dan dungu. Ada dalilnya ini, makanya kajian malam hari ini saya sudah siap semua dalilnya gitu. Syekh Hasan Hittu, mazhab Syafi'i. Iya. Alim dalam fikih. Beliau mengatakan begini, al-jahil yata'allam wal ahmaq yunakishu bil batil. Kalau bodoh itu belajar, kalau dungu selalu membela kebatilan. Bilang bicara cinta, berarti kayaknya kalau kita bicara cinta, konsep syariat tuh kayaknya nggak masuk juga sebenarnya. Kayaknya seperti itu. Rasulullah pernah bersabda, Ustaz, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu akan dapat membuat kamu buta dan tuli. Ya kan? Berarti kan konsep syariat kadang-kadang nggak masuk. Ya, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Oh gitu. Nah, terus gini sih, seumpama. Ya. Kita kan halus, kata Nabi kan dianjurkan sudah kan kita itu untuk hubbul li ahli gitu ya. Cinta kepada Ahlul Bait. Cinta-cinta di sana itu ya apa? Apakah cinta-cinta di sana itu kayak tadi itu tidak ya apa sih cara ngomongnya itu? Jadi batasan cinta itu bagaimana? Kan begitu. Gitu loh. Ya. Batasan cinta itu harus sesuai syariat. Maka ada istilahnya gulu, Ustaz. Gulu ini ekstrim. Kita kan tidak boleh gulu kan? Oh, gitu. Tidak boleh ekstrim. Terlalu mencintai sampai menghalalkan sesuatu yang haram, tidak boleh. Karena syariat sudah tertata dan sudah selesai. Nah, sehingga kalau cinta kita itu membuat kita buta dan tuli dan sampai mengharamkan perkara halal atau sebaliknya, jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sehingga hulu adalah sesuatu yang sudah sampai melanggar batasan syariat. Ya, kata Sayyid Muhammad itu ya. Jadi ekstrim adalah sesuatu yang sudah melanggar syariat. Kita cinta kepada Ahlul Bait sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Kita mencintai Ahlul Bait dan keturunan Nabi sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Tidak lebih dari itu. Sehingga ketika ada salah satu habaib contohnya melakukan salah, kewajiban kita sebagai orang yang cinta, kita tegur. Kita mencintai istri kita, maka kita tidak rela aurat istri kita dilihat oleh orang lain. Dengan cara kita menyuruh istri kita untuk menutupi auratnya. Itulah cinta yang hakiki, Ustaz. Islam tidak pernah melarang orang-orang untuk jatuh cinta, tapi Islam selalu melarang hal-hal buruk yang di atas namakan cinta. Begitu kata Syekh Rabdul Al-Buti. Ya Allah. Ini mungkin perlu diulang lagi. Berat. Biar dibuat status gitu. ya itu Ustaz. Jadi Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta, tapi Islam melarang hal-hal buruk yang di atas namakan cinta. Al-Buti, Syekh Rabdul Al-Buti. Danggus ya. Katanya cinta melihat habaib salah malah difitnah, bukan ditegur malah difitnah. Katanya cinta melihat habaib bermaksiat malah digibahin, bukan dilurusin. Nah, ini bukan cinta itu namanya, bukan cinta. Karena cinta itu butuh pengorbanan Gus ya. Oh iya jelas Ustaz. Kita kalau lihat sepak bola Ustaz, sampai subuh Ustaz. Kenapa? Cinta kan? Iya, sampai hafal namanya itu. Ada Messi, ada Neymar ya. Ada Cristiano Ronaldo. Wah, itu sampai hafal itu ya.
Andai kan ditanyakan nama-nama istri Nabi kadang tak hafal loh, kamu main bola hafal kepi. Leso, bodoh. Gitu. Ya Allah, ya. Makanya ada kata-kata untuk malam hari ini, Ustadz. Sandal swallow yang kita bawa ke masjid lebih baik daripada karfil namun kita bawa ke diskotik. Ya. Jadi, ya, sederhana tapi berdata lebih baik daripada bersorban mewah tapi bahasanya Surya 16 gitu. Jadi kan gitu, kemarin kan gitu. Ada sebagian Duriyah Nabi itu sudah melakukan tes DNA. Oh, tes DNA ya? Sebagian. Oke. Dan ada indikasi bahwasanya memang ada apa namanya itu yang ada turunan-turunan dari Yahudi. Nah, sedangkan kemarin kita ngomong-ngomong teman-teman masalah DNA ini. Ya. Setelah diteliti, katanya ya Allah alam katanya teman-teman itu, karena juga masih belum tahu anunya di mana, kitabnya di mana. Teman-teman gini, loh, memang ada di atasnya Nabi itu ada yang memang dari turunan Yahudi gitu. Datuk-datuknya Nabi gitu. Ya. Ya kalau kita mau jujur-jujuran Ustaz, Yehuda kan bin Yakub Ustaz. Iya, enggak maksudnya bukan bisa gitu. Yang kita tahu kan Nabi Ismail ke bawah itu kan turun laki terus sampai ke Nabi. Itu enggak ada sempalan kan? Sempalan itu di mana gitu. Itu ada istrinya dari siapa? Itu memang dari kalangan Bani Israel dari gitu ya. Bani Israel, perempuan. Ada perempuan yang memang dari kalangan Yahudi. Betul. Terus? Nah, apakah ada di tes DNA itu juga yang turun dari Yahudi yang perempuan ini dari atasnya Nabi, bukan dari Nabi ke bawah, bukan mempengaruhi juga gitu loh. Itu kan sudah 7 turunan, apa di atas 7 turunan segala macam. Untuk tes DNA sendiri Ustaz, itu sudah ada Majma' Fiqhil Islami ya, ada Kongres Fikih Islam pada tahun 2010 yang di sana dihadiri oleh para ulama juga yang pakar. Itu bukan para ulama salaf, khalaf yang baru-baru saja zamannya siapa yang ngarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, di zaman beliau bahwa tes DNA ini kalau bagi orang yang nasabnya sudah ditetapkan oleh ahli nasab tidak boleh hukumnya Ustaz. Mengandalkan atau membawa-bawa tes DNA kepada orang yang nasabnya sudah diifbat oleh ulama nasab itu tidak boleh. Nah, kemudian tes DNA sendiri maksimal kan katanya sih itu pun masih meragukan, hanya maksimal batas 5 keturunan. Itu pun kan sulit Ustaz. Jadi ilmu-ilmu yang tidak pasti itu tidak diterima oleh fikih. Makanya fikih ini adalah suatu ilmu yang menyampaikan kita kepada dhon kan. Dhon ini berarti kan keyakinan 80 sampai 90%. Nah, DNA ini jangankan 80, 50-50 aja nggak masuk. Buktinya saya dibuat tes DNA di Facebook Gus, turunan Amerika. Iya. 90% turunan Amerika gitu, 10% turunan Cina. Iya. Nggak ada konde gitu deh. Ya itu. Saya nyoba tes DNA lewat TikTok Ustaz ya. Filter TikTok. Ternyata saya keturunan Eropa. Bisa jadi saya masih sepupu sama Cristiano Ronaldo. Bill Clinton gitu. Iya. Kayaknya gitu Allah, ya kan ruwet. Tes DNA dilihat J1 Arab. Arab ini Arab mana gitu. Apa keturunan Abu Lahab? Kalau Mesir jadi Fir'aun nanti. Kan ruwet kalau kayak gitu. Ilmu-ilmu yang tidak pasti itu udah diambil sama fikih memang. Gini Gus, Iya. Sama mereka itu. Gitulah Ustadz. Jadi memang kita itu kalau belajar sebuah ilmu tidak sistematis, larinya ngawur. Ilmu apapun kalau gak sistematis ngawur Ustaz. Tukang tambal ban mau mengobati orang sakit gigi, giginya mau ditambal pakai tambal ban, ya ancur bilok colon Ustaz gitu. Udah karen Ustaz gitu. Kompresor. Iya, nggak bisa Ustaz gitu. Contohnya begini Ustaz, saya kasih ilustrasi dulu ya, perbandingan dulu. Imam Nawawi itu pernah mengatakan, dan ini masyhur, bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Kita dengar kan? Banyak masyhur bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai pahalanya. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini dikutip oleh Imam Nawawi.
Kalau kita lihat di fikih-fikih yang benar-benar karya Imam Syafi'i, nggak nemu kalimat ini. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Sayyid Murtadha Az-Zabidi, orangnya thiqah, mensyarahi Ihya'u Ulumiddin. Ya, namanya kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Beliau mengatakan bahwa Al-Ubaidili atau Al-Ubaidili yang hidup pada abad ke-4 atau ke-5 itu mengatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib itu ada yang bernama Ubaidullah atau Abdullah. Kita cek nih, seumpama kitab-kitab Ubaidili, gak ada nih. Apakah kita berani mengatakan Sayyid Murtadha Az-Zabidi bohong? Ya. Sama seperti kasus tadi, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Kita lihat di kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kok tidak ada? Apakah Imam Nawawi bohong? Kan begitu. Kan konsepnya tidak seperti itu. Ini sebelum kita jawab manuskripnya ya. Nah, ilmu kalau sudah gak sistematis, itu akan ngawur. Makanya para ulama dalam kaifiyatu itsbatin nasab, contohnya kitab yang salah satu metodenya dipakai oleh Imaduddin ini adalah kitab Al-Mu'qibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau metodenya dipakai tapi itsbatnya gak dipakai. Padahal beliau mengisbat Ba'alawi sahih, mutawatir. Metode yang dipakai tapi anunya gak dipakai. Imad kan tidak pernah berguru tentang ilmu nasab, Ustaz. Dia gurunya dari siapa? Dia di Google. Ya, Mbah Google gitu. Nah, sehingga ilmunya di-download di Play Store. Karena RAM-nya itu HP-nya 2 GB, yang di-download game yang 8 GB ngeblank langsung. Ngeblank. Berguru Pak Aki Gufron. Nah, wa maqali inna rahmata bagdak akhirnya. Iya. Ya kan seperti itu, ngeblank. Cara pengisbatan nasab ini kan kalau dalam Al-Muqibun, Sayyid Mahdi Raja'i itu ada 4 caranya. 1, ayyura khatun nasabah mawfukun bihi yu'rafu khatuhu wa yatahaqqaquhu. Memang ada tulisan ahli nasab ya, yang terpercaya, yang thiqah, yang sudah tertahqiq bahwa orang ini keturunan ini. Cukup disebutkan saja itu sudah mengisbat. Nah, lafadznya adalah turuk, kaifiyatu turuki isbatin nasab, turuk. Torikoh, turuk ini jamak dari torikoh, cara. Namanya cara, salah satu saja kena, selesai. Beda sama syarat Ustaz ya. Orang yang sebelum sholat itu memiliki beberapa syarat. 1 harus suci, kemudian 2 harus Islam, kan begitu. 1 saja tidak kena, maka hilang semua. Beda sama torikoh, cara. Kalau cara lewat cara perjalanan ke Banyuwangi, 1 lewat Probolinggo, 2 lewat Lumajang, maka lewat manapun selesai, nyampe ke Banyuwangi. Nah, kecuali syarat. Kalau syarat, maka 1 tidak kena, semuanya hilang. Nah, apakah ada syarat itu harus kitab sezaman gitu? Nggak ada. Ya meskipun ada ya, nanti Ubaidillah ini ada. Buktinya Sayyid Murtadha Az-Zabidi berani mengatakan Al-Ubaidili mengatakan Ahmad memiliki anak Ubaidillah. Lalu menfitnah Habib Abu Bakar Asyakron. Dialah pertama kali yang mengatakan Abdullah itu adalah Ubaidillah. Oh, padahal sebelum itu sudah ada. Sudah ada. Menfitnah akhirnya kan. Sehingga Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ketika mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Kitab Syajarah Mubarakah yang diagung-agungkan oleh grupnya Imad itu, dinisbatkan kitab itu adalah karya Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Nah, kitab itu menyebutkan bahwa Ahmad ini falahu thalathata banin, memiliki 3 anak. Nah, 1 Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain. Gak ada Ubaidullah di sana. Langsung diklaim palsu berarti kan? Langsung diklaim palsu katanya. Padahal waktu debat di nasab di Banten, Ustaz, saya tanya, sanadnya Ali dan Husain dari mana? Itu gak jawab mereka. Karena sama-sama terputus 250 tahun. Apakah langsung kita mengklaimnya itu bohong? Kan gitu. Ada yang jawab, pendukung mereka. Hasan Sarip katanya namanya itu. Tapi jawabannya ya ngawur. Ya biasalah memang ketuanya aja seperti itu, apalagi tim hurinya. Nah, ini kan ada sanadnya. Bertanya kepada orang-orang Roy katanya. Orang-orang di Roy ditanyakan, memang anaknya ada yang Ali, ada yang Husain seumpama. Loh, kalau cuma bertanya seperti itu berarti selesai sudah. Kita nanya kepada orang di zaman sekarang, Habaib itu keturunan Ubaidullah bukan? Iya, selesai. Kalau cuma pakai nanya-nanya seperti itu langsung jadi dalil kan Ustaz? Gitu. Cuma nanya, nggak dilihat yang ditanyakan ini fiko apa tidak atau bagaimana? Langsung jadi istidlal. Nah, ini kan ngawur sebenarnya. Mereka ini sudah ngawur.
Apakah ada? Ada, manuskripnya ada. Nanti ketika sudah selesai beberapa referensi yang kita tulis, kita bukukan, mereka akan melihat kebenaran, Ustaz. Nanti saya yakin 100% meskipun nanti kita sampaikan abad keempat kelima, tidak akan sampai selesai di sana. Ya, pasti sekarang kan sudah mulai tes DNA. Tes DNA ada selesai, keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi lagi dan lagi gitu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi mereka ini sebenarnya sedang belajar bahasa Suryani gitu, Ustaz. Ya, gini lagi. Kalau mereka bilang bahwasanya itu keturunan Yahudi dan segala macam. Sedangkan di Yahudi sendiri, ya. Itu turunannya itu bukan pakai turunan ayah, bapak kan? Gimana? Turunan Yahudi. Ya. Yang sekarang tercatat oleh orang Yahudi itu bukan dari ab, dari perempuan. dari Itu. Ya, sebagian, Ustaz. Tapi tidak semua. Tapi kan kalau memang mereka tuh bilang dari Yahudi, Yahudi sendiri tuh anunya keli gitu loh, bukan keli ab. Ya. Berarti kan sudah bertentangan itu, Ustaz. Ya, repot, Ustaz. Giliran habaib dikatakan di Yahudi-Yahudikan. Tapi tes DNA karya orang Yahudi dipakai, kan ruwet. Seolah-olah benci sama Yahudi kan, ya. Mau bencilah sama Yahudi kan, sehingga habaib ini di Yahudi-Yahudikan. Tapi tes DNA, gerapan orang Yahudi dipakai. Iya. Kebelinger mereka ini. Kebelinger gitu. Susah memang. Teori ilmu nasab nggak seperti itu, nasab itu. Sehingga kalau mau benar-benar mengkaji ilmu nasab, ya kita ikut ulama nasab, selesai. Jangan lalu meneliti sendiri, membuat metode sendiri seolah-olah mau jadi mujaddid, tapi modalnya hanya Google. Kalau seperti itu ya semua orang jadi mujaddid. Itu bukan mujaddid, mufsid. Makanya saya katakan dia itu imaduddin faqat hadamaddin. Iya. Terus gini loh, Andi, dengan terus nyinggung bahasa-bahasa Suryani. Ya. Itu apakah memang ada bahasa Suryani? Ada. Ada nih. Ada, tapi nggak sesempit daun kelor yang disampaikan si Sugi. Nama aslinya Sugi, Ustaz. Oh, Sugi. Ya, Gufron itu katanya sih nama aslinya Sugi, sudah viral itu. Entah apa Sugiarto, Sugiono, saya tidak paham gitu. Yang penting namanya Sugi gitu. Sugi miskin, Ustaz. Iya, masa bahasa Suryani cuma mufradatnya cuma 3. Inna, Rohmatan, Makoli. Makoli, apa Makoli ini kata saya. Nah, itu kalau saya pernah dengar, Ustaz. Mungkin kalau saya pernah dengar, mungkin bisa diluruskan. Bahasa-bahasa Suryani itu bahasa-bahasanya Nabi Sis katanya. Pernah dengar seperti itu? Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nabi Sis. Pada zamannya Nabi Sis. Putranya Nabi Adam. Nah, itu makanya banyak Jabroil, Kasfayail. Ya, semacam itu. Coba cari yang Makoli ada apa enggak? Sampai kiamat enggak ada itu. Enggak ada. Iya. Saya punya gitu. Sampai Dajjal keluar 2 kali enggak ada itu. Enggak ada. Bukan 2 kali. Mungkin gitu. Mungkin itu butuh penjelasan. Jadi bahasa Suryani itu kalau gini aja. Kalau menurut saya gini. Di bahasa Injil saja. Bahasa Injil itu kan bahasanya bahasa Aramaik. Aramik ya. Ada Ibrani juga. Ibrani itu Taurat. Taurat ya. Itu sudah tidak terdeteksi dari sekarang. Nah, Iya. nggak ada yang make gitu. Iya. Kok ini bahasa Suryani, bahasa yang di atasnya Taurat, bahasa yang di atasnya Injil. Kalau Ibrani meskipun gak ada yang make masih tercatat, Ustaz. Iya, ya Suryani juga sebenarnya juga bisa dipelajari, tapi kan gak ada yang make memang. Yang make hanya sebagian kecil saja. Kayak Ibrani. Ibrani itu mirip-mirip Islam, Ustaz. Mirip-mirip bahasa Arab ya. Ukhtun akhot kalau di Ibrani. Ukhtun kalau kata kita saudara perempuan akhot. Kalau akhun itu akh. Dan lafaz-lafaznya juga sama, alif, dalet gitu. Mirip-mirip karena serumpun dengan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Aramaik mirip-mirip juga. Dajjal kata kita di Aramaik daggale. Mirip-mirip, Ustaz. Makoli ini mirip apa, Ustaz? Makoli ini, aduh. Ada yang sayur di pasar itu brokoli tapi itu. Ya. Ruwet ini. Enggak loh, itu kan ada rumusnya itu kan ya. Kayak abjadnya gitu loh. Itu kayak abjadnya jimat gitu ya. Bukan itu bahasa anu ya. Itu bukan abjad, Ustaz. Nomor togel paling. Nomor lagi. Parah. Masa. Ya Allah. Ruwet. Ya apa, Dokter? Mungkin Ustaz. Ya. Sekarang dari apa kesimpulan ini?
Sembilan. Ya. Mungkin dari jenengan dulu. Penutup ya. Ya, langsung dari Closing statement istilahnya ya. Gimana Gus? langsung Ya, aja. alhamdulillah. Menyikapinya seperti apa? Alhamdulillah di sini ada Ustadz Hakam, ada Pak Dokter siapa panggilannya? Pak Dokter Fahmi yang sudah menemani Al Fakir untuk ngobrol ilmiah. Ini ngobrol ilmiah teman-teman ya, santai tapi ilmiah gitu ya. Nah di sini alhamdulillah closing statement dari kita bahwa hanya satu cara agar kita selamat dari akidah yang tidak benar dan selamat dari fitnah di akhir zaman. Sebenarnya untuk closing statement ini saya ingin menyampaikan sabda terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sabda terakhir ya, maksudnya sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, la tunqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ajaran Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, ketika sudah ada satu ajaran yang diputus, tashabbatsan nasu billati taliha. Orang-orang akan berkasak-kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna naqdul hukum. Yang pertama kali diputus adalah cara berhukum dengan hukum Allah. Sekarang tidak kita temukan negara-negara yang sudah mulai konsisten dengan hukum Allah. Sudah mulai banyak berkurang dari hukum rajam, hukum potong tangan, semuanya sudah mulai tidak konsisten. Nah, wa akhiruhunna as-shalah, dan hukum terakhir yang akan diputus adalah ajaran salat. Termasuk ajaran sekarang yang akan diputus oleh orang-orang dan bahkan sudah disebarkan dan diputus adalah ajaran mencintai Ahlul Bait Nabi, ajaran mencintai keturunan Rasulullah SAW sudah mulai diputus oleh orang-orang ini. Maka cara yang paling tepat agar kita selamat dari semua fitnah itu, maka banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita wiritan gak ada yang istiqomah Pak Dokter. Sholat kita masih males, ibadah kita masih pas-pasan, sedekah kita pun masih pas-pasan. Maka cara terakhir agar kita selamat adalah sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, dzikru sholihin tanzilur rahmah. Kita bercerita tentang orang soleh saja bisa menurunkan rahmat, apalagi kenal dengan orang soleh, apalagi kumpul ya. Makanya jangan jauh-jauh dari orang soleh, karena fitnah sekarang sangat berbahaya. Dan saking dari bahayanya sampai bisa mengeluarkan kita dari agama Islam menjadi orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin sekian dari Al Fakir, kurang lebihnya Al Fakir mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah paparan lengkap yang telah disampaikan oleh Gus Wafi. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Amin.